Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita berada pada malam Sabtu. Kalau nggak salah, mungkin sekarang sudah 17 Sya'ban ya. 17 atau 18 Sya'ban. Yang jelas malam Ahad malah ya. Malam Ahad sekitar 18 Sya'ban 1444 Hijriah atau 11 Maret 2023. Kita akan membahas tentang makanan para penghuni surga. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'kulu ahlul jannah fiha wa yashrabun wa la yataghawwatun wa la yamtahitun wa la yabulun walakin ta'amuhum dhalika jusha'un qarashil miski yulhamuna tasbiha wa takbira kama yulhamuna nafsa. Rawahul Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghuni surga makan dan minum di dalam surga. Ya'kulu ahlil jannati fiha wa yashrabun, dan juga mereka minum. Jadi penduduk surga itu makan dan minum. Tetapi ada yang berbeda ini antara keadaan di surga dengan di dunia. Makan dan minumnya sama karena ini mulia. Tapi ada yang dianggap kurang sempurna sehingga di surga enggak ada. Yaitu apa? Wala yataghawwatun, dan mereka tidak berak. Jadi orang biasa ya disebutin secantik apapun ternyata berak ini. Tapi besok di surga ya ini sempurna ya, jadi enggak berak ini. Ya. Wala yamtahitun, dan tidak meludah. Meludah berarti kurang lah. Di surga sempurna ya. Wala yabulun, dan tidak kencing. Walakin ta'amum dzalika jusha'un. Ya. Jadi makanan mereka itu cuman menjadi sendawa saja. Jusha'un. Disempurna cuman sendawa aja.
ka rashhil miski, syaun ya sendawa dan keringat yang baunya seperti misik. Misik ini minyak yang paling mahal. Misik yang paling mahal itu dari darah kijang atau dari keringat kijang. Sedangkan kijang harganya kan mahal. Nah, keringatnya berapa? Ya kan banyaknya, sehingga minyak misik ini paling mahal. Yalhamuna tasbiha wa takbir. Mereka diilhamkan untuk bertasbih dan takbir. Kama yulhamuna nafsa, sebagaimana ya mereka diilhamkan untuk bernafas. Nah, ini makanan mereka itu tidak bikin berak, kencing, meludah, cuman sendawa. Dan mereka berkeringat, tapi keringatnya seperti misik. Hadis yang ke 1890. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'addattu li ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at. Jadi ini firman Allah di dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh ma la 'ainun ra'at, apa yang belum pernah dilihat oleh mata. Jadi keindahan yang pernah dilihat oleh mata ini lewat, ini diberi keindahan yang lebih indah lagi yang mata belum pernah melihatnya. Wala udhunun sami'at, dan telinga belum pernah mendengar. Jadi manusia itu memang ya manusia yang ada yang mendefinisikan manusia ini, manusia itu adalah makhluk bertanya. Ya, ada yang mendefinisikan makhluk yang apa? Bertanya. Jadi dia akan senantiasa mencari, sehingga kenikmatan apa yang ada di dunia ya dicari terus sampai ketemu. Kemudian Allah akan berikan yang lebih besar lagi di surga. Di antaranya apa yang belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatra ala qalbil bashar, dan tidak pernah terdetik di hati. Kalau pernah terdetik di hati ya mesti akan ditanyakan ya. Diberi seperti itu. Ini menunjukkan juga Allah Maha Tahu. Sehingga Allah mengetahui puncak kenikmatan manusia di dunia dan apa yang belum pernah dirasakan oleh manusia di surga. Allah tahu. Sehingga nanti akan diberikan besok di surga. Kemudian Allah mengatakan kemudian Rasulullah mengatakan faqra'u in syi'tum. Kalau kalian mau, kata Rasulullah setelah membacakan hadits qudsi tadi, baca oleh kalian kalau kalian mau. Firman Allah Ta'ala dalam surat Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan jiwa tidak tahu apa yang disembunyikan untuk mereka dari bidadari. Bidadari bahasa Al-Qur'annya itu qurratu a'yunin. Ya. Qurratu a'yunin. Kalau bidadari itu hurun ain. Ya, qurratu a'yunin ya perkara-perkara yang sangat menyenangkan. Jadi kalau lihat senang. Menyedapkan pandangan. Qurratu a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun, ini sebagai balasan
dari apa yang mereka kerjakan. Nah, betul-betul ya di sini ayatnya. Jadi jiwa tidak tahu apa yang yang sudah disediakan, nggak tahu. Walaupun mungkin ada bayangan, tapi bayangannya itu ternyata nggak bisa menjangkau dari apa yang Allah sediakan, sehingga nanti mendapatkan apa yang sebagaimana yang Allah katakan tadi. Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, hati belum pernah terdetik, baik makanan, minuman, tempat tinggal dan seterusnya. Berikutnya hadis yang ke 1891. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu zumratin yadkhuluna al-jannah ala surati qamar lailatal badri. Ini merupakan bisyarah. Jadi di dunia ini kan ada yang wajahnya itu kurang menarik menurut versi manusia, kurang tampan misalnya, atau hal-hal yang lain. Tapi nanti kalau dia masuk surga berubah menjadi sangat indah. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW, awwalu zumratin yadkhuluna al-jannah, rombongan orang yang masuk surga itu yang pertama kali ala suratil qamaril lailatal badr. Yang pertama bentuknya itu seperti bulan purnama. Jadi bulan purnama sangat indah sekali. Lah ini kemudian orang mengatakan, loh zaman dulu itu kalau seorang laki-laki memuji wajah istrinya itu katanya kamu seperti bulan purnama, karena bulan purnama di malam hari dia bercahaya, indah dan seterusnya, menarik. Jadi gambaran wanita yang sangat cantik adalah bulan purnama. Nah kemudian katanya ada orang yang naik ke bulan ini, katanya bulan bopeng-bopeng dan seterusnya gitu ya. Sehingga sekarang kalau wanita dikatakan kamu seperti bulan purnama, marah katanya, karena bulan itu bopeng-bopeng. Sekarang yang jadi permasalahan, apa yang nampak pada manusia dari bumi tentang bulan adalah keindahan, begitu. Sehingga di sini dijadikan hadis karena ini paling mudah dipahami dan terus sepanjang zaman akan seperti itu. Adapun informasi tentang bulan bopeng-bopeng karena ada orang yang sudah ke bulan dan seterusnya, ini masih mukhtalafun fih, dan perkara ini tidak menjadi hujjah tentang bulan berubah menjadi jelek tatkala dilihat dari bumi. Jadi bulan dilihat dari bumi tetap indah. Adapun dilihat dari dekat katanya bopeng-bopeng, ya manusia itu tidak lihat ke sana semua. Ini hanya informasi. Yang jadi permasalahan kan gambaran keindahan bagi manusia tatkala lihat dari bumi melihat bulan, begitu. Jadi gambaran semacam itu. Nah, memang kadang agama digoyang ya, tapi tetap agama masih bisa menjelaskannya. Ya, sehingga jangan bersedih. Ya, jadi digambarkan yang paling indah. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian berikutnya bentuknya wajahnya itu ala asyaddi kawakib, seperti bintang yang paling indah. Itu ya. Kaukab durri fis samai, di langit, idha'ah cahayanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yabulun, mereka tidak kencing, wala yataghawwatun, dan juga tidak berak. Tidak kencing, tidak berak. Ya, ini sempurna.
Tapi kalau misalnya di dunia sempurnanya itu terbatas. Ada ya katanya ini seorang putri tidur. Jadi dia bisa kuat tidur selama 2 bulan nggak bangun. Ya, jadi tidak apa? Tidak bangun. Jadi tidurnya itu 2 bulan. Jadi kalau dia ke kamar mandi, ya dalam posisi tidur. Jadi kamar mandi untuk kencing dan seterusnya gitu ya. Nanti makan, tidur lagi terus begitu. Jadi nggak sadar. Tapi ini disebut dengan apa? Penyakit kelainan, ada diobati, diterapi begitu. Ya. Ini ada yang nggak bisa tidur terus selama berapa? 2 bulan. Jadi hidupnya dipenuhi dengan tidur. Tapi ada juga ini wanita lagi nggak bisa tidur. Dia dari umur 35 tahun nggak bisa tidur sampai bertahun-tahun nggak bisa tidur. Ya. Sedangkan besok di sana ini nggak kencing, nggak berak. Wala yadkhulun, tidak meludah dan tidak berdahak. Ya. Wala yamtakhitun, tidak berdahak. Amsyatuhum, dan sisir-sisir mereka adzahab, sisirnya dari emas. Kalau di negeri kita kan sisirnya apa? Dari plastik. Ini karena zaman sekarang. Kalau zaman dulu mahal sisirnya. Dari tanduk kerbau, ya, sisirnya bagus, harganya mahal. Karena dulu sebelum diciptakannya plastik, banyak orang-orang yang istilahnya nggak punya keterampilan dapat duit. Ya, setelah muncul teknologi, ya, pada kelimpungan itu, ya, kelimpungan betul, bertahan tapi ya kalah. Ember dulu kan dari kayu gitu kan. Dari bambu, semuanya digantikan dengan apa? Plastik lagi semuanya. Pabrik plastik ini yang akhirnya meraih keuntungan besar. Muncul produk plastik, akhirnya banyak pabrik gentong, kendil, ya, tembaga, gulung tikar. Jadi di mana teknologi berkembang, di situ ada yang menggelepar. Itu. Di situ ada yang apa? Menggelepar. Masya Allah ya. Dulu ya zaman kita masih kecil, bakul kentongan itu laku. Ternyata kemarin kita lihat bakul kentongan gitu ya. Akhirnya kita mikir yang beli siapa? Ya Mas Soni ya. Bakul kentongan loh, yang beli siapa? Kalau dulu setiap rumah ada kentongannya, sekarang orang malas dengan kentongan. Mungkin di Gardu masih ada kentongan. Mungkin ya. Masya Allah. Ini jadi kayak gitu ya. Kita lanjut. Jadi sisirnya dari emas. Warashuhum, dan keringatnya dari misik. Wa majamiruhum al-uluwah. Ya, majamiruhum, jadi tungku-tungkunya itu ya, mereka dari uluwah, yaitu ranting yang harum. Wa azwajuhum hurul ain. Nah ini azwajuhum, azwaj. Di sini maksudnya istri-istri mereka. Itu dari bidadari. Bidadari. Ala khalqir rajulin wahid, satu orang laki-laki, ala surati abihim Adam, bentuknya seperti bapak mereka, ya, situna dzira'an fis sama, tingginya 60 hasta ke langit, muttafaqun alaih. Jadi nanti laki-laki itu tingginya berapa? 60 hasta. Satu hasta berapa meter ya? Berapa? Satu hasta 30 cm. Oh, itu namanya rosghi.
Jadi kan ya kan di dalam hadis gini, apa Rasulullah mengatakan la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran. Nah, shibran ini sejengkal. Shibran bisyibrin, sejengkal demi sejengkal. Dzira'an, nah ini dzira'an bi dzira'in. Hatta law dakhulu ala juhra dabbin la dakhaltumu. Dzira' berarti seasta segini. Dari ujung jari sampai pundak. Ya, kalau umumnya orang tingginya ya katakanlah yang sedang lah ya 180 gitu kan. 180 di masa kita udah tinggi. 180 dibagi 2 berapa? 90. Sekitar 90. Ya kan tinggi badan manusia kalau kayak gini kan katanya sama dengan tangannya secara umum. Ya, katakanlah 1 meter lah. Ya, atau 90 enggak apa-apa. 90 kali 60 berapa? Berarti tingginya 56 meter tingginya. Sewit kerambil. Masya Allah. Wit kerambil zaman dulu. Kalau sekarang wit kerambil ada yang 56 meter apa no? Sekarang pohon kelapa ada yang tingginya 56 meter? Nggak ada. Jadi dulu bapak kita Nabi Adam kurang lebih tingginya ya sekitar itu 60 meter lah. Gampangannya 60 meter. Kalau banyak para ulama menjelaskan 60 meter. Besar kok 60 meter. Bapak kita tingginya dulu berapa kok? 60 meter. Anggur itu besarnya sesapi. Ya, anggur sesapi itu. Coba tingginya 60 meter, anggurnya sesapi. Nyambung ya? Nyambung. Terus anggurnya sesapi, kurma juga kurang lebih seonta gitu. Gede ya kok. Kamu makan anggur satu itu nggak habis kok. Kenapa kok kemudian jadi kecil-kecil? Anggur sejempol, kita paling 2 hasta tingginya kan? Kenapa? Dijawab oleh Rasulullah karena dosa. Ya, jadi dengan dosa kecil. Ada yang menarik dalam masalah, ya dalam masalah apa ya? Dalam masalah gambaran. Kan biasa orang-orang kafir ya bikin cerita, bikin film dan seterusnya. Tatkala berbicara binatang purba kan gede-gede sekali ya kan, dan seterusnya. Itu diantaranya mereka mengambil dari hadis, dari ayat Quran gitu. Mereka keluarkan dalam bentuk seperti itu. Ya, mereka kan juga nyari inspirasi. Oh begini, berarti gedenya sebegitu. Ya binatang purba katanya. 60. Ini sudah ya. Kita lanjutkan. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim aniyatun fiha dhahab. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan Rasulullah bejana-bejana mereka di surga adalah emas. Warashuhum misk, dan keringatnya misik. Walikulli wahidin minhum zaujatan, dan satu laki-laki itu dapat berapa istri? 2. Dapat 2 apa? Istri. Ya, istrinya ini dohirnya istri bonus. Istri apa? Bonus. Maksudnya istri bonus itu istri yang dulu di dunia ya menyertai gitu kalau istrinya masuk surga gitu. Jadi kalau istrinya di dunia yang sampai meninggal dunia dan ditinggal nggak menikah lagi gitu ya, ada 4, maka dia dapat bonus di akhirat berapa istri? 2 dari Bani Adam. Berarti 2 tambah 4 berapa? 6. Jadi istrinya berapa?
6 dari anak Adam. Ya. Ini yang menjadikan wanita itu paling banyak di surga. Saya pernah membahas tentang wanita itu paling banyak di surga, dibantah, nggak terima gitu loh. Dari mana akhi kayak gini kan, yang namanya di dunia medsos itu kan nggak tahu gitu ya, taunya yang terkenal aja. Setelah saya bawakan nih dalilnya dari Ibnu Qayyim dan seterusnya, kan dia nggak punya hujah. Setelah kalah ya cuman kayak gini, gengsi gitu. Jadi memang di masa digital, orang yang bisa digital itu kayak pinter, tapi tetap akan ketahuan dia itu nggak berilmu. Tatkala ngadepi kasus dia nggak tahu tuh, nggak detail itu. Dan memang ya membantu sih, ya postingan, penjelasan. Tapi kalau tidak punya basic ngaji kayak seperti ini tetap lemah. Jadi ngaji itu tetap ya basic, kekuatan dasar. Ya, jangan kemudian istilahnya tidak memiliki dasar ya yang bersumber dari dia belajar. Walikuli wahidun minhum zaujatan, dan satu dari laki-laki di antara mereka punya 2 istri. Yuramukhu saqihima min wara'il lahmi minal husni. Jadi istrinya itu karena saking cantiknya itu ya, itu sampai tulangnya kelihatan. Saking apa? Saking cantiknya gitu. Coba di dunia ini kalau ada wanita cantik, kelihatan nggak tulangnya? Tidak. Secantik-cantiknya dia nggak bakalan kelihatan apa? Tulangnya. Padahal wanita tetap meyakini wanita yang cantik adalah yang hitam, kuning, sawo matang atau apa. Nah ini. Yang benar tetap putih, herang istilahnya kan, tetap di Thailand, di mana aja putih itu, karena itu keindahan. Putihnya bukan putih kayak susu, bukan ya, ya putih gitu ya, bukan putih kayak susu kayak labur, bukan. Putihnya bukan albino juga bukan. Putih itu tadi herang istilahnya ya. Istilahnya apa ya? Apa istilahnya ya? Glowing, bukan glowing juga. Istilahnya apa ya? Bening. Nah, ini bening ya Mas Ani ya. Istilahnya bening ya. Istilahnya bening gitu. Itu yang indah ya. Tapi kan nggak sampai tulangnya kelihatan, ini sampai tulang kelihatan, saking indahnya gitu. Masya Allah. Lah ini makanya apa yang ada di surga kalau dikembalikan ke bumi jadinya ya medeni ya kayak tengkorak ya, kurus ya, enggak sempurna, saking sempurnanya seperti itu gitu loh. Ya jadi kayak jerangkong ya, kurus enggak, lain ya, karena saking apa? Cantiknya. La ikhtilafa bainahum, tidak ada khilaf di antara mereka. Wala tabaghud, dan tidak saling benci. Masya Allah. Kalau di dunia ya siapa sih yang nggak saling begituan? Nggak ada. Qulubum qalbi rajulin wahid, hati mereka satu hati. Yusabbihunallaha bukratan wa asyiya, mereka bertasbih pagi dan petang. Masya Allah ya. Jadi besok semuanya dikasih ketampanan yang luar biasa, tingginya seperti Nabi Adam 60 berapa? 60 hasta ya. Kemudian diberi istri 2 lagi bonus ya kan. Bonusnya itu ya insyaallah ya, tidak ada cemburu, tidak ada macam-macam.
Nah, ini makanya jangan lupa ya berdoa masuk surga. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka nadkhulul jannata anta tadkhulul jannata. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon surga dan berlindung kepadamu dari murka-Mu dan dari neraka. Jadi yang susah di dunia, ingatlah surga, ya. Ingatlah Pak, surga. Memang dunia ini sebentar. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita pelajari. Semoga menjadi pemberat amal soleh kita, ya, timbangan kita di akhirat, dan juga menjadi sebab kebaikan, ya, yang banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.